Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Irun. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya kita telah berdiskusi tentang kritik dan juga tawuran pada remaja ditinjau dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson itu sendiri. Selamat menikmati. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang mengembangkan salah satu teori perkembangan. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1902. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan aspek sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu seperti pikiran, perilaku, dan juga perasaan. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Erikson berpendapat bahwa kepribadian berkembang melalui 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap manusia akan menghadapi tugas perkembangan di mana terdapat krisis atau konflik psikososial. Jika seseorang berhasil mengatasi konflik tersebut, maka dia akan mendapatkan kekuatan psikologis yang akan membantu mereka dengan baik. Jika mereka gagal menangani konflik secara efektif, mereka mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan penting yang dibutuhkan oleh mereka. Individu yang berhasil menyelesaikan setiap tahap dapat menghasilkan kepribadian yang sehat dan mendapatkan karakter yang kuat untuk menyelesaikan krisis berikutnya. Kegagalan menyelesaikan suatu tahap dapat mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Namun, tugas tersebut dapat diselesaikan dengan sukses di lain waktu. Tahapan ini terdiri dari 8 tahap yang dimulai dari bayi, kanak-kanak, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Tahap pertama disebut juga dengan tahap bayi, yaitu usia 0 sampai 18 bulan. Tahap ini disebut juga dengan tahap percaya versus tidak percaya. Pada tahapan ini merupakan usia ketika anak sangat tergantung kepada pengasuhnya, baik itu orang tua maupun baby sister. Ketika anak mendapatkan kehangatan atau respon yang tepat dan konsisten, serta hubungan yang stabil kepada para pengasuh, maka rasa percaya diri akan terbangun secara otomatis di dalam dirinya. Hal sebaliknya akan terjadi ketika mereka sering diabaikan, tidak terpenuhi keinginannya, atau mengalami kekerasan secara dini, baik itu secara fisik maupun psikis. Ia akan merasa tidak percaya dan memandang dunia dengan lebih negatif. Tahap kedua disebut juga dengan toddler. Pada tahap ini usia 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini sering disebut juga dengan tahapan otonomi versus malu-malu atau ragu. Jika anak-anak dalam tahap ini didorong dan didukung dalam peningkatan kemandirian mereka, mereka menjadi lebih percaya diri dan aman dalam kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jika anak-anak dikritik, dikendalikan secara berlebihan, atau
tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas mereka sendiri, mereka mulai merasa tidak mampu dan kemudian terlalu tergantung pada orang lain, kurang percaya diri, dan anak merasa malu atau ragu. Tahap yang ketiga yaitu tahap anak usia prasekolah dari usia 3 sampai 6 tahun. Tahap ini sering disebut dengan inisiasi versus rasa bersalah. Anak-anak mulai merencanakan kegiatan, membuat permainan, dan mulai kegiatan dengan orang lain. Jika diberikan kesempatan ini, anak dapat mengembangkan rasa inisiatif dan mereka merasa aman dalam kegiatannya. Pada tahapan ini, anak akan mulai mengajukan banyak pertanyaan seiring dengan tumbuhnya rasa haus akan pengetahuan. Jika orang tua memperlakukan pertanyaan anak sebagai hal yang sepele, mengganggu, atau memalukan, maka anak tersebut mungkin memiliki perasaan bersalah. Tahap yang keempat yaitu tahap sekolah dari usia 7 sampai 12 tahun. Tahapan ini sering disebut industri versus inferior. Jika anak-anak didorong dan diperkuat untuk inisiatif mereka, mereka mulai rajin atau berkompetensi dan merasa yakin dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Jika rasa inisiatif ini tidak didorong, dibatasi oleh orang tua atau guru, maka anak-anak mungkin merasa minder, meragukan kemampuannya sendiri, dan karena itu mungkin mereka tidak dapat mencapai potensinya. Tahap kelima yaitu tahapan remaja dari usia 13 sampai 18 tahun. Tahapan ini disebut juga dengan identitas versus kebingungan peran. Pada tahapan ini, remaja akan memeriksa kembali identitas dirinya dan mencoba mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Apa yang terjadi pada akhir tahapan ini yaitu rasa diri yang terintegrasi kembali tentang apa yang ingin dilakukan atau menjadi apa. Kegagalan membangun rasa identitas dalam masyarakat seperti saya tidak tahu apa yang ingin saya raih, dapat menyebabkan kebingungan peran. Kebingungan peran melibatkan individu tidak yakin tentang diri mereka sendiri atau tempat mereka di mana dalam masyarakat. Tahapan keenam yaitu tahapan dewasa awal, usia 19 sampai 40 tahun. Tahapan ini sering disebut dengan keintiman versus isolasi. Selama tahap ini, individu mulai berbagi diri lebih dekat dengan orang lain dan berkomitmen untuk jangka panjang. Berhasil menyelesaikan tahap ini dapat menghasilkan hubungan yang bahagia dan rasa komitmen, keamanan, dan kepedulian dalam suatu hubungan. Kegagalan menyebabkan individu menghindari keintiman, takut akan komitmen dan hubungan, merasa kesepian, dan bisa saja muncul depresi. Tahap ketujuh yaitu tahap dewasa dari usia 40 sampai 65. Tahap ini sering disebut juga dengan generativitas versus stagnan. Dalam tahapan ini, individu sudah berkeluarga dan berupaya untuk membesarkan anak-anak mereka. Individu menjadi produktif di tempat kerja dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Individu yang berhasil dapat mengembangkan rasa menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar. Sukses mengarah pada perasaan berguna dan pencapaian. Dengan gagal menemukan cara untuk berkontribusi, individu menjadi stagnan dan merasa tidak produktif. Orang-orang ini mungkin merasa putus asa atau terlibat
terlihat tidak memiliki hubungan yang harmonis dalam keluarga mereka maupun dalam masyarakat. Tahap yang terakhir yaitu tahap lansia, usia lebih dari 65 tahun. Tahapan ini sering disebut dengan integritas diri versus keputusasaan. Kesuksesan individu mampu melihat kembali kehidupan mereka dan perasaan menerima kehidupannya dan siap dalam menghadapi kematian. Kebalikan dari kesuksesan di mana lansia merasa sedih dan gagal dalam menjalani kehidupannya. Pada tahapan ini, individu merasa sedih dan bahkan bisa menjadi depresi. Nah, demikianlah tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Insya Allah, ke depan akan kita bahas satu persatu tahapan tersebut lebih terperinci. Atau, bila mana ada topik lain yang mau didiskusikan juga boleh kok. Silakan isi di komen. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.